Cerita dimulai oleh seorang gelandangan yang bernama Salim. Sudah 2 tahun Salim ini dipecat dari kesatuannya, karena ia gila keadilan, makanya ia banyak dimusuhi oleh polisi-polisi korup. Pada suatu hari ia diminta untuk menghabisi semua penjahat dan politikus korup yang sedang merajalela oleh temannya yang bernama Yanto. Yanto ini adalah teman lama Salim. Yanto adalah seorang kepala polisi yang jujur dan adil. Salim pun menerima misi yang diberikan oleh Yanto. Singkat cerita, Salim pun langsung bergerak ke kota. Untuk mendapatkan akses dan mempelajari lebih jauh, ia akan melamar menjadi anak buah sebuah geng ternama di kota itu. Kemudian sampailah ia di sebuah tempat atau markasnya sebuah geng yang terkenal sadis. Lalu bos menyuruh Salim untuk memukul anak buahnya yang lain. Sepertinya si bos ingin melihat mental dan keberanian si Salim. Perkelahian terjadi, botol pun mendarat di kepala lawannya Salim. Setelah itu barulah Salim diterima di kelompok tersebut. Bos kelompok itu bernama Pak Rahmat. Kemudian Pak Rahmat menginstruksikan kita akan mengunjungi seorang politikus korup. Politikus ini harus membayar pekerjaan yang telah kita selesaikan beberapa bulan yang lalu. Ia sepertinya mempermainkanku dengan menunda-nunda pembayaran upah kita, ungkap Pak Rahmat. Singkat cerita, Pak Rahmat dan anak buahnya berangkat menuju kediaman politikus yang bernama Pak Dani. Pak Dani ini adalah seorang anggota dewan yang sangat korup dan nakal. Ia bisa duduk di kursi dewan juga memakai cara yang kotor dan sadis, menggunakan kekuatan Pak Rahmat sebagai anggota geng yang ditakuti. Terlihat ada beberapa orang yang sedang memantau pergerakan Salim. Ternyata itu adalah si Yamin yang memberikan tugas kepada Salim tempo hari. Ternyata Salim dipasangi sebuah alat pelacak, agar bisa selalu dipantau pergerakannya. Mereka pun tiba dan duduk sambil mengobrol. Pak Rahmat pun langsung ke intinya tanpa ingin berbasa-basi. Nampaknya Pak Dani ngelindur ke sana ke sini untuk mengelak pembicaraan yang dilontarkan Pak Rahmat. Pembicaraan mulai menegangkan, sudah saling bentak dan pelotot-pelototan. Sepertinya Pak Dani enggan mengeluarkan uang yang banyak untuk Pak Rahmat. Padahal mereka dulu sudah sepakat. Keadaan semakin memanas. Pak Dani pun sengaja mencari masalah. Mereka pun langsung keluar, namun pas melihat senjata mereka langsung menghabisi penjaga dan pengawal Pak Dani yang ada di pintu masuk. Akhirnya pertempuran pun tak terelakkan lagi, baku hantam dan saling tembak pun terjadi. Pertempuran tidak hanya di dalam ruangan itu, melainkan sampai meringsek keluar bangunan. Semua anak buah Pak Dani dibabat habis oleh timnya Pak Rahmat. Terlihat Salim mendominasi dalam hal bertempur. Salah satu anak buah Pak Rahmat pun disandera dan ditodong pisau di lehernya oleh Pak Dani, namun Salim pun langsung menembak tepat di badan Pak Dani. Lalu masuklah sebuah mobil ke dalam ruangan itu. Ternyata ia adalah salah satu anak buah Pak Dani yang masih selamat di luar. Tembak-menembak pun terjadi lagi, namun mereka pun tetap tidak bisa melawan timnya Pak Rahmat. Sialnya Pak Rahmat terkena tembakan di bahu kanannya. Melihat itu Salim pun langsung menghabisi Pak Rahmat. Memang itulah tujuan Salim. Selamat Salim, engkau telah berhasil di misi yang pertama. Memang aku tidak pernah salah menitipkan misi ini kepadamu, ungkap Pak Yamin. Kali ini Salim akan menjalankan misi yang kedua. Ia pun disuruh menyusup dan menyamar dan berpura-pura menjadi anggota geng lagi. Kali ini ia akan diutus ke daerah bagian selatan untuk menghabisi sebuah kelompok penjahat yang sangat terkenal di sana. Bos geng selatan itu adalah pria berkumis dan berjenggot yang kita sebut saja namanya Buyung. Singkat cerita, Salim pun sudah bergabung bersama Buyung. Kali ini mereka akan menculik anak dari seorang politikus korup kembali. Sepertinya Buyung ini mempunyai dendam atas kematian adiknya beberapa tahun yang lalu. Maka ia akan membuat hati politikus itu hancur berkeping-keping kalau anak semata wayangnya diculik. Akhirnya mobil yang membawa anak politikus itu pun dicegat dan semua pengawalnya dihajar habis-habisan oleh geng Buyung.
Sewaktu mereka ingin kabur, tiba-tiba sebuah mobil menabrak mobil mereka sampai hancur. Akhirnya mereka pun berlari ke sebuah gudang di mana di sanalah akan terjadi pertempuran. Alhasil mereka bisa menghabisi pengawal-pengawal itu, namun mereka belum bisa bernafas lega karena mendengar anaknya diculik. Politikus itu pun langsung mengirimkan pasukan khusus untuk menghabisi timnya Buyung. Setelah tembak-menembak, Buyung pun tewas di lokasi kejadian, lalu Salim membawa kabur anak politikus itu ke rumahnya dengan selamat. Alhasil tamatlah riwayat geng Buyung yang berasal dari selatan. Lalu Salim pun menelpon ayah dari anak perempuan itu, kalau anaknya selamat dan sedang berada di rumahku, ungkap Salim. Alangkah terkejutnya ia melihat Salim datang tanpa putrinya. Politikus itu pun sepertinya marah karena Salim tidak membawa serta putrinya. Engkau sama saja dengan pejabat korup yang lainnya, Pak Bro, ungkap Salim meremehkan si politikus. Mendengar pernyataan Salim, ia pun menjadi marah dan mengancam akan membunuh Salim. Namun Salim sangatlah cerdik. Tembaklah kalau kalian berani, ungkap Salim, karena semua pipa gas di dalam ruangan ini telah aku bocorkan, satu tembakan saja bisa meluluhlantahkan seluruh gedung ini. Mendengar itu mereka semua pun menjadi ketakutan. Alhasil Salim pun dibiarkan pergi oleh politikus itu. Kembali ke kantor polisi, berita penculikan putri politikus itu pun terdengar oleh pihak kepolisian. Kepala polisi pun menyuruh tim khusus untuk menyelidiki penculikan ini. Dan akhirnya Yamin pun dipecat dan Salim pun menjadi tersangka atas penculikan itu. Sungguh keadaan menjadi sangat kacau saat ini. Tiba-tiba gangster yang lain pun menyamperi kediaman Salim untuk merebut anak politikus itu. Salim pun langsung kabur. Namun sewaktu ingin keluar ternyata ia dihadang oleh gangster yang sudah menunggu di parkiran. Mereka pun saling kejar-kejaran, dengan susah payah Salim menyelamatkan diri dari para gangster itu. Dengan percaya diri Salim pun menggas mobilnya hingga melompat ke gedung di sebelahnya. Namun dengan hentakan yang sangat kuat, membuat anak itu pun tewas. Salim pun melanjutkan pelariannya dengan berjalan kaki dan masih dikejar oleh gangster yang adalah suruhan dari politikus. Ternyata ayah anak yang tewas tadi adalah seorang politikus yang sangat kejam dan korup. Akhirnya si tangan kanan yang mengejar Salim pun dapat dirobohkan oleh Salim. Kemudian ia pun kembali ke markas untuk diobati, namun tiba-tiba ia membuka jahitan di kepalanya dan alangkah terkejutnya ia melihat sebuah alat pelacak yang ditanam di kepalanya. Melihat itu ia langsung melapor ke bosnya bahwa semua pergerakan dan kejahatan si bos politikus sudah tercium oleh pihak kepolisian. Mereka pun langsung menghancurkan semua berkas-berkas yang bisa menyeret si bos atau politikus ke meja hijau. Di sisi yang lain Salim pun sudah masuk dan menyusup ke kantornya politikus, dan langsung menembaki semua anggota anak buah si politikus. Pertarungan dengan senjata api dan tangan kosong pun terjadi. Seperti biasanya Salim ini adalah jagoan kita, dengan mudah ia membantai anak buah si bos di dalam ruangan itu. Pertempuran itu pun tercium oleh pihak kepolisian, dan akhirnya mengirimkan pasukan khusus ke sana. Sedangkan si bos besar pun berencana melarikan diri dengan helikopter. Pas Salim sudah sampai di atas gedung, ternyata si bos sudah terbang dan menjauh. Misi pun belum terselesaikan.